untuk memahami dia kuat atau enggak, bakal gagal atau enggak, reaksinya seperti apa saat dioperasikan, dia sesuai atau enggak. Itu salah satu metode yang bisa dilakukan. Yang paling umum itu adalah namanya stress analysis. Begitu. Dan untuk stresnya juga ya terhitungnya masih cukup kecil ya, di 57 MPa dibandingkan dengan material propertinya. Kalau misalkan kita lihat di material propertinya ini, dia yield strike-nya itu di 250. Jadi masih sedangkan yang stres yang terjadi itu di 50-an megapascal. Maka bisa dikatakan struktur ini masih aman jika diberikan pressure sebesar 3 MPa ke dalam body valve. Jadi sebenarnya fungsi equivalent strain apa? Ini tuh dia adalah nilai skalar yang bisa menggambarkan strain dominan dari elemen yang kita punya. Teman-teman atur dulu window-nya yang bagus kayak gimana gitu. Misalkan teman-teman lebih prefernya agak concise gitu. Kalau concise ini kan berarti dia gak usah terlalu panjang kayak yang tadi ya. Kayak gini kan ini panjang banget ya gitu. Jadi bisa dikecilin aja. Terus misalkan teman-teman mau nampilinnya begini. Nah, jadi kenapa stres bisa terjadi? Nah, itu karena adanya mechanical load yang bekerja di sekitarnya. Let's say ini results-nya jadi seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat distribusi temperatur di pipanya gitu ya, akibat gas yang ada di dalam pipanya ini ya, suhunya bisa sampai 300 derajat Celcius. Oleh karena itu kalau kita lihat konturnya maksimumnya di 300 ya, 300 derajat Celcius. Dan minimumnya di 86 gitu ya, paling kecil di 86. Kita bisa lihat maksimumnya di bagian mana, terus minimumnya di bagian mana gitu ya. Nah, kemudian ini yang pengen aku coba ajarkan sekarang. Kalau di kondisi nyata, sebenarnya semua kasus itu non-linear gitu. Jadi nggak ada yang sebenarnya linear sebenarnya. Tapi ada kondisi di mana ya kita bisa mengidealize atau kita mengasumsikan kalau dia linear aja gitu. Ini perbandingannya kalau kita melakukan analisis linear dan non-linear. Nah, kalau di time domain kita lihatnya tuh dari arah yang ini ya teman. Kita lihatnya dari arah depan gitu ya. Kita lihat dari arah depan. Kita bisa lihat load-nya gitu ya. Jadi load-nya itu sebenarnya yang warna hijau ini ya teman-teman. Jadi yang warna hijau ini itu sebagai load-nya. Kita bisa lihat bahwa load-nya ini terdiri dari beberapa jenis frekuensi yang digabungkan. Teman-teman ingat gitu ya, dulu kan di awal tuh kita sempat ngejelasin ya. Jadi ada elemen 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Nah, kalau misalkan kita langsung pakai model seperti ini, ya otomatis yang tergenerate adalah elemen 3 dimensi. Tapi kalau kita mau membuat dia menjadi elemen 1 dimensi maupun 2 dimensi, kami atau dari mentor ataupun juga rekan-rekan bisa mengajukan judul yang selinier dengan topik besar dari capstone project kali ini, yang dimana ada wind blade analysis for wind power using ANSYS Fluent sampai dengan battery crash analysis kayak gitu. Jadi nanti teman-teman mengisikan topik dari project final yang akan rekan-rekan kerjakan. Yaitu vortex generator dapat menurunkan koefisien drag yang dialami dari kendaraan, ya khususnya di sini mobil. Kemudian dari penurunan koefisien drag tersebut dapat meningkatkan aerodinamis daerah tersebut. Nah, dengan aerodinamis yang meningkat, yaitu kemudian konsumsi bahan bakar yang digunakan kurang, di mana kita tahu bahwa emisi karbon tersebut dihasilkan dari proses pembakaran pada bahan bakar. Nah, dengan konsumsi bahan berkurang, otomatis emisi karbon yang dihasilkan dari proses pembakaran tersebut akan berkurang pula. Penyelesaian masalah estimasi dilakukan menggunakan model mobil sedan berdasarkan geometri Honda Civic Type R 2020. Dengan material yang dipilih untuk vortex generator adalah plastik ABS yang diuji melalui simulasi untuk mengevaluasi performa struktural dan aerodinamis.
pada batch ke-7 ini, program Bertaji telah menerima pendaftar sebanyak 1.600 lebih peserta, di mana dari 1.600 lebih peserta ini terdapat 554 peserta yang menyetujui offering letter dan bergabung ke dalam program Bertaji.